Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Hazrat Baba Bule Shah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Baba Bule Shah adalah seorang filsuf revolusioner, reformis sosial, dan penyair sufi asal Punjab yang menulis dalam bahasa Punjabi. Karya-karya puisinya terkenal karena menyampaikan pesan spiritual, cinta ilahi, kesetaraan sosial, dan kritik terhadap norma-norma sosial yang menindas masyarakat. Hazrat Baba Bule Shah dianggap sebagai tokoh pembaharu dalam sastra Punjabi dan dikenal luas sebagai Bapa Pencerahan Punjabi. Puisi-puisinya menjadi simbol dari penyatuan antara nilai-nilai mistik dan ajaran kemanusiaan yang mendalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa nama asli tokoh ini adalah Sayyid Abdullah Shah Qadiri, meskipun tidak ada konsensus tunggal mengenai nama aslinya. Beliau lebih dikenal dengan nama Hazrat Baba Bule Shah atau secara vokasional sebagai Buleya. Hazrat Baba Bule Shah berasal dari keluarga ulama dan memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Beliau belajar di bawah bimbingan tokoh-tokoh besar seperti Hafiz Ghulam Murtaza di Kasur dan Shah Inayat Qadiri, seorang mursyid sufi dari Lahore. Selain seorang penyair, beliau juga menjadi ulama dan sarjana yang menguasai bahasa Arab dan Persia. Dalam kehidupan sosial, Hazrat Baba Bule Shah berasal dari strata petani dan memiliki setidaknya satu saudara perempuan yang tidak menikah. Di antara sahabatnya terdapat Darshinath, seorang fakir Hindu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Baba Bule Shah lahir sekitar tahun 1680 dan wafat pada tahun 1757 dalam usia 77 tahun. Pada usia 6 tahun, keluarganya pindah ke Pandoke, dekat Kasur. Beliau menerima pendidikan tinggi di Kasur dan kemudian di Lahore. Masa aktif beliau dalam menulis puisi dan menyebarkan pesan sufi terjadi selama paruh pertama abad ke-18. Dargah beliau didirikan beberapa dekade setelah wafat, dan hingga tahun 2024, makam beliau masih menjadi pusat kunjungan spiritual yang sangat padat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Baba Bule Shah lahir di Uch, Subah Multan, lalu pindah bersama keluarganya ke Malakwal, kemudian ke Pandoke, dan akhirnya menetap di Kasur, di wilayah Subah Lahore, yang kini berada di Pakistan. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kasur, tempat beliau juga wafat dan dimakamkan. Makam beliau di Kasur kini telah dijadikan monumen yang dilindungi pemerintah Punjab dan menjadi lokasi ziarah yang ramai dikunjungi dari berbagai penjuru anak benua India dan dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hazrat Baba Bule Shah dihormati karena puisi-puisinya menyuarakan pencerahan spiritual, kritik sosial, dan cinta universal dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh rakyat biasa. Beliau menolak dogma keagamaan yang kaku dan membela kemanusiaan serta kesetaraan. Karena keberanian beliau mengkritik institusi-institusi agama yang menindas, beliau sempat dinyatakan kafir oleh kelompok fundamentalis. Namun demikian, karya-karyanya justru semakin hidup dan berkembang di kalangan masyarakat luas hingga kini, menjadikannya penyair rakyat yang abadi di hati umat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa warisan Hazrat Baba Bule Shah dilestarikan melalui puisi-puisi mistik, kafi, dan kawali, yang terus dibacakan dan dinyanyikan dalam berbagai acara budaya dan spiritual, baik lokal maupun internasional. Karya-karyanya banyak dimasukkan dalam tradisi rakyat Punjab, dijadikan peribahasa, serta dibacakan di panggung-panggung besar seperti UNESCO dan bahkan Gedung Putih. Dalam dekade terakhir, berbagai versi modern dari puisi-puisi beliau telah diadaptasi dalam musik, film, dan seni pertunjukan, serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
Pada tahun 2024, karena tingginya jumlah peziarah, pemerintah setempat bahkan harus membatasi akses ke makam beliau demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Hazrat Baba Bulleh Shah, yang nama aslinya dikenal secara luas sebagai Sayyid Abdullah Shah Qadiri, merupakan salah satu tokoh sufi dan penyair paling berpengaruh dalam sejarah Asia Selatan, khususnya dalam perkembangan bahasa dan budaya Punjabi. Lahir pada tahun 1680 di Uch, sebuah kota bersejarah di wilayah Subah Multan, Hazrat Baba Bulleh Shah berasal dari keluarga ulama berdarah Sayyid, yang berarti memiliki silsilah langsung kepada Nabi Muhammad. Keluarganya menganut tarekat Qadiriyah, salah satu cabang utama dalam tradisi tasawuf Islam. Ketika Hazrat Baba Bulleh Shah masih kecil, keluarganya pindah ke Malakwal, lalu ke Pandoke, sebuah desa yang terletak sekitar 50 mil dari Kasur, wilayah tempat beliau kemudian menetap secara permanen dan mencapai kemasyhurannya. Sejak usia muda, Hazrat Baba Bulleh Shah telah menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Pendidikan awal beliau diperoleh dari ayahnya sendiri, yang juga seorang alim di desanya. Ketertarikan terhadap ajaran sufi kemudian membawanya untuk belajar di Kasur di bawah asuhan Hafiz Ghulam Murtaza, seorang cendekiawan terkenal. Namun pencarian spiritual beliau tidak berhenti di situ. Dalam semangat sufisme yang menekankan hubungan langsung antara hamba dan Tuhan tanpa perantara formal, Hazrat Baba Bulleh Shah kemudian berguru kepada Shah Inayat Qadiri, seorang mursyid sufi berpengaruh di Lahore. Kedekatan dan pengabdian beliau kepada Shah Inayat menjadi tonggak penting dalam perkembangan spiritual dan intelektualnya. Perjumpaan ini tidak hanya membentuk kedalaman sufistik Hazrat Baba Bulleh Shah, tetapi juga menjadikan beliau simbol penolakan terhadap diskriminasi sosial, karena Shah Inayat berasal dari kasta rendah petani, yang pada masa itu sangat dipandang rendah dalam sistem sosial yang kaku. Dalam dunia sastra, Hazrat Baba Bulleh Shah dikenang sebagai pelopor gaya puisi yang mendobrak tradisi elitis. Beliau menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Punjab, menggabungkan unsur metafora, perumpamaan, dan simbolisme spiritual yang mendalam agar pesannya dapat diterima oleh rakyat biasa. Karya-karyanya ditulis dalam bentuk kafi, yaitu bentuk puisi pendek yang menjadi salah satu corak khas sastra sufi Punjabi. Dalam puisi-puisinya, Hazrat Baba Bulleh Shah menolak praktik-praktik keagamaan yang hanya berfokus pada ritualisme tanpa substansi. Beliau mengangkat tema keesaan Tuhan Wahdatul Wujud, cinta ilahi yang melampaui batas-batas formal agama, serta kesetaraan antar manusia. Sikap kritis beliau terhadap ulama konservatif membuatnya sering menjadi sasaran kecaman. Namun justru karena keberaniannya itu, Hazrat Baba Bulleh Shah menjadi simbol perjuangan melawan kemunafikan sosial dan spiritual yang membelenggu umat. Dalam sejarah sosial Punjab, Hazrat Baba Bulleh Shah dikenang sebagai figur yang melampaui batas-batas sektarian. Persahabatannya dengan Darsi Nath, seorang fakir Hindu, mencerminkan keterbukaan beliau terhadap keragaman keyakinan. Beliau tidak hanya menulis untuk umat Islam, tetapi puisinya menggema pula di kalangan Hindu, Sikh, bahkan kelompok non-agama yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, Hazrat Baba Bulleh Shah bukan hanya tokoh Islam, tetapi tokoh universal dalam pengertian spiritualitas lintas agama. Sepanjang hidupnya, Hazrat Baba Bulleh Shah tetap tinggal di Kasur dan menjadi pusat perhatian bagi mereka yang mencari pencerahan spiritual. Meskipun memiliki status keilmuan yang tinggi dalam bidang bahasa Arab dan Persia, beliau tidak hidup dalam kemewahan atau jabatan formal keagamaan. Beliau tetap menjalani hidup sederhana, dekat dengan masyarakat kelas bawah, petani, dan kaum miskin. Karya-karyanya menjadi sumber inspirasi yang tidak lekang oleh waktu, diturunkan melalui lisan dan teks, hingga kini dijadikan referensi dalam diskusi akademik, budaya, maupun pertunjukan kesenian.
Saat wafat pada tahun 1757 dalam usia 77 tahun, Hazrat Baba Bule Shah menghadapi penolakan keras dari kelompok keagamaan konservatif di Kasur. Karena dianggap menyimpang dari ortodoksi, salat jenazah beliau sempat dilarang. Namun akhirnya salat jenazah beliau tetap dilaksanakan oleh Sayyid Zahid Hamdani, seorang tokoh agama terkemuka yang menghormati perjuangan spiritual beliau. Jenazah Hazrat Baba Bule Shah dimakamkan di pinggiran Kasur. Beberapa dekade setelah wafatnya, para pengikut dan pecintanya mendirikan dargah di atas makam beliau, yang kini menjadi tempat ziarah penting dan dilindungi secara resmi oleh pemerintah Punjab. Warisan Hazrat Baba Bule Shah sangat terasa dalam dunia musik dan budaya populer Asia Selatan. Banyak lirik-lirik puisi beliau diadaptasi ke dalam bentuk nyanyian sufi seperti Qawwali, yang dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi legendaris seperti Nusrat Fateh Ali Khan dan Abida Parvin. Beberapa puisinya telah dipentaskan di panggung-panggung budaya tingkat dunia, termasuk dalam forum UNESCO dan bahkan dalam acara resmi di Gedung Putih Amerika Serikat. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dijadikan bahan penelitian oleh para akademisi dalam studi filsafat, sastra, dan perbandingan agama. Hingga tahun 2024, dargah beliau di Kasur tetap menjadi tempat ziarah dan pusat perayaan budaya. Namun karena lonjakan jumlah pengunjung yang luar biasa setiap tahunnya, pemerintah setempat terpaksa membatasi akses dan membatalkan sejumlah acara demi alasan keamanan dan logistik. Makam beliau, meskipun telah diperluas dan direnovasi, masih dianggap terlalu kecil untuk menampung jumlah peziarah yang terus meningkat. Fenomena ini mencerminkan betapa kuat dan relevannya warisan spiritual Hazrat Baba Bule Shah di hati masyarakat lintas zaman dan lintas keyakinan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar,
Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.